Engkau adalah senja. Semegah anugerah namamu, kau selalu menutup setiap hari baik dan burukku. Sorot mata Volkswagenmu sangat indah dan abadi dalam memori otak kecil ini. Seabadi janji Edelweiss yang akan selalu ada selama masih datang embun pagi. Sepi dan tulinya hati ini telah menghilangkanmu di antara bayang-bayang fata morgana. Senja, maafkanlah sebuah kata yang tidak pernah terucap. Letakkanlah dia di antara ruang rindu yang masih kosong dalam tumpukan bagasi yang kau bawa pergi menuju pusat negeri. Karena kata-kata itu akan menjadi suatu password yang akan membuat kita kembali seperti dulu lagi. Pergilah senja, sisakan lambaian bayang-bayang rindu itu untukku, agar diam ini tidak menjadi sepi tanpa adanya garismu. Raihlah angan dan cita-citamu, agar kelak aku bisa memakaikan mahkota yang indah, senada dengan gaun pernikahan yang memiliki warna putih kesukaanmu. Tunggulah aku. Akan kukembalikan garis-garis senjamu yang telah tersapu debu itu. Seperti janji di sore, tepat di mana kamu sudah tidak menutup hari baik dan burukku lagi. Begitulah kiranya gambaran hati seorang pemuja senja yang memasung diri dalam penyesalan karena waktu telah menggantinya dengan malam. Tapi bukan pemuja senja namanya jika tidak memiliki keyakinan bahwa terang akan datang dan membawakan sekali lagi senja untuknya. Tetaplah di situ senja, karena aku akan datang. The Amber Love Story. Tanpa senja yang mampu memberikan garis waktu, malam terasa dingin dan panjang. Melangkahkan kaki untuk keluar dari zona nyaman merupakan bagian dari strategi untuk tetap bertahan. Di persimpangan lipatan waktu, akhirnya aku putuskan untuk mengejar mimpi dan senja. Dengan menggunakan sapu besi, kurelakan diriku di bawahnya melintasi gunung dan kota. Di antara tiupan dan suaranya yang khas, akhirnya kulayangkan bayangku di antara kaca jendela. Dari tempatku bersandar, di antara deretan kursi kereta yang berbaris dengan sangat rapi, seperti serdadu yang akan menjalankan tugas. Tak sadar, ada sesosok makhluk lembut yang menamparkan sapa padaku dengan keras. "Hai," ucap dia yang melontarkan kapsul waktu tempat di mana aku ingin bangun 1000 tahun lagi. Suara yang tak terlalu lembut itu ternyata milik seorang perempuan berambut ikal dengan kulit kuning yang indah seperti batu ambar. Ambar adalah sejenis batu permata yang terbentuk dari resin pohon yang menjadi fosil dan dihargai karena warnanya yang sangat cantik dan indah. Ya, Ambar. Dia adalah nama gadis yang mampu membangunkanku dari tidur panjang. Karena hilangnya senja telah membuat malam menjadi terlalu lama untuk aku lewati. Dengan nada serius, diiringi intonasi suara yang tegak lurus,
Dia menyerangku dengan kalimat-kalimat logik yang jika digabung akan mampu membentuk suatu algoritma penyusun artificial intelligence. Bergaining position yang setingkat dengan batu permata menjadikan Ambar menjadi gadis yang terlalu mudah untuk aku kagumi. Tanpa terasa, seseorang dengan peluit di mulutnya telah menghentikan laju kereta yang membawa kami di tempat akhir tujuan. Perkenalan singkat itu adalah riset yang sempurna bahwa cinta akan datang dan tumbuh di hati orang yang mempercayainya. Entah ini suatu berkah atau musibah, tapi kebetulan ini terlalu manis untuk dilewatkan, kawan. Ambar menjadi teman satu kampus dan mirip dengan Senja. Dia selalu setia duduk di sampingku di dalam kelas. Dia selalu duduk sejajar, tidak di depan maupun di belakang. Karena meskipun memiliki privilege setara dengan batu permata, dia lebih ingin hidup yang damai tanpa adanya kelas sosial dan golongan. Sesaknya udara di ibu kota telah mengusir kejayaan sak waktu. Hingga tak terasa, waktu berjalan seperti MRT yang menyusur dengan sangat cepat, menggumpalkan setiap memori para penumpang yang berada di gerbongnya, termasuk aku dan Ambar. Keraguan menikam jantung, tapi beruntunglah karena cinta mampu menggoda rasa yang membuat aku berani mencairkan kata yang telah lama membeku. Maukah kau menjadi permata yang akan mengindahkan hari-hariku, Ambar? Kalimat sakti itu telah mampu menyulap ruang kuliah menjadi istana megah, tempat para aristokrat menikmati hidangan mewah dengan para penari berbaju gaun Eropa. Aku dan Ambar seperti berada di sebuah meja panjang yang lebar, di mana kita duduk berada pada ujung meja yang saling berhadapan dan berjauhan. Lamunan itu telah membawa biduk kapal imajinasi terombang-ambing di samudra selama berhari-hari. Sambil menunggu Ambar mewujudkan diri dalam suatu sosok cinta yang suci, aku berjalan menyusuri lorong-lorong gelap di ibu kota. Nampak para seniman jalanan menyuguhkan karya Mozart di antara lintasan trotoar, dengan diiringi temeramnya lampu jalanan. Dari sudut gelap itu, nampak secercah sinar yang begitu terang menyilaukan ingatan yang telah membatu. Sinar itu tidak asing. Sinar itu adalah sinar yang telah menerangi langkah kaki masa remajaku. Ya, sinar itu adalah sinar gadis bermata Volkswagenku, Senja. Ambar telah mengindahkan hidupku dengan mahkota permata yang berkilau, seperti para lord yang duduk dengan gagah di dalam film Game of Thrones. Sedangkan Senja selalu setia memendarkan sinarnya untuk memberikan garis keteduhan dalam menutup setiap hari baik dan burukku. Cinta, apakah engkau harus bersemi di dua hati yang berbeda? Apakah engkau tidak mau tumbuh di satu taman hati ini saja? Apakah diri ini yang terlalu naif karena mensejajarkan rasa seperti pada novel Casanova? Entahlah. Uncle J, 7 Juni 2020.